Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Kerajaan yang tidak dapat digoncangkan. Pembacaan Alkitab kali ini diambil dari surat Ibrani pasal yang ke-12 ayat 26b sampai ke-28. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Dewasa ini manusia dengan sekuat tenaga mencari lingkungan yang nyaman dan tentram. Namun, tempat yang manusia tinggali ini tetap bisa digoncangkan. Begitu terjadi gempa bumi, maka semua hasil jerih seumur hidup manusia menjadi musnah. Nyawa pun hilang. Meskipun hari ini teknologi begitu maju, tetapi tetap tidak bisa dengan tepat meramalkan kapan terjadinya gempa bumi. Sebenarnya selain gempa bumi, masih ada angin topan, banjir, dan bencana alam lainnya yang selalu mengancam kehidupan manusia. Di dalam masyarakat, masalah politik, ekonomi, sosial, transportasi, keamanan, dan lain-lainnya, semuanya bisa bergolak. Semuanya bisa tidak stabil. Ini mendatangkan ketidaknyamanan, menimbulkan keresahan. Bahkan di dalam diri manusia sendiri, angan-angan, gejolak emosi, temperamen yang berubah-ubah sering mengganggu ketentraman hidup manusia. Masih ada masalah kerusakan lapisan ozon, pemanasan global, ancaman limbah nuklir, dan lain sebagainya. Tidak hanya di antara manusia ada berbagai pergolakan. Tidak ada tempat yang seperti Firdaus. Langit pun sewaktu-waktu dapat tergoncang. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah kita putus asa. Kami perkenalkan kepada Anda satu berita gembira yang besar. Alkitab mengatakan bahwa orang yang percaya ke dalam Tuhan Yesus Kristus akan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Langit, bumi, dan jagat raya semua adalah benda ciptaan. Kalaupun tidak digoncangkan, lambat laun juga akan rusak. Hanya Allah, pencipta alam semesta ini, yang dapat memberi manusia satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena kerajaan ini tidak bersifat jasmani, melainkan kerajaan ini bersifat ilahi, surgawi, rohani, murni, abadi, bahkan berada di dalam Allah yang tidak dapat binasa. Sesungguhnya, saudara-saudara, kerajaan Allah ini adalah diri Allah sendiri di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang masuk ke dalam manusia menjadi hayat, kehidupan bagi manusia, agar manusia dapat memperhidupkan diri Allah sendiri, menempuh hidup yang penuh dengan sifat Allah, penuh dengan kasih, terang, benar, kudus, sama seperti Allah sendiri. Kerajaan Allah ini hakikinya adalah diri Allah sendiri. Dasarnya adalah diri Kristus. Strukturnya adalah gereja yang disusun oleh kelimpahan Kristus. Kerajaan ini tidak mengekspresikan diri manusia, melainkan mengekspresikan kemuliaan Allah. Karena itu kerajaan Allah ini tidak dapat digoncangkan, malahan akan berlangsung sampai kekal bersama dengan Allah sang kekal.
Teman, maukah Anda mendapatkan kerajaan yang tidak dapat digoncangkan ini? Kerajaan ini erat berkaitan dengan hayat, berhubungan dengan hayat. Anda memiliki hayat manusia, maka Anda berbagian dalam kerajaan manusia. Jika Anda ingin berbagian dalam kerajaan Allah, Anda harus menerima hayat Allah. Tidak peduli bagaimana luhurnya Anda, tingginya pendidikan Anda, banyaknya harta, usaha, kesuksesan Anda tetap perlu mendapatkan hayat Allah, baru bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Alkitab dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 3 dan 5 mengatakan bahwa jika seseorang tidak dilahirkan kembali, yaitu dilahirkan sekali lagi dari Allah, mendapatkan hayat Allah, maka ia tidak dapat masuk dan melihat kerajaan Allah. Bagaimana jalan kita menerima hayat Allah ini? Kita harus dilahirkan dari Allah. Alkitab dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat ketiga mengatakan bahwa Allah melahirkan kita kembali melalui kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Jadi dengan mulut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan dengan hati percaya bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, kita akan beroleh selamat. Teman, jangan ragu-ragu. Asal Anda membuka hati Anda, berdoa kepada Allah Sang Kekal ini. Tuhan Yesus, aku menerima Engkau masuk ke dalamku, menjadi hayatku. Maka segera Anda masuk ke dalam kerajaan Allah. Anda dapat melihat kerajaan Allah. Anda bisa menikmati segala kelimpahan kerajaan Allah sampai selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Terima kasih Tuhan, kami dapat menerima kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan itu. Masuk dan tinggal di dalam diri kami. Engkau menjadi hayat kami. Tuhan, kami mau bersandar. Kami mau menaruh pengharapan kami di dalam Engkau yang kekal. Di dalam Engkau yang teguh untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kita sekalian. Amin.